Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jadi melalui video ini, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Robert Sadewa dengan teman saya Muhammad Rizkolo Naufal Ramadan dan Yona Ernest Tamuku akan mempresentasikan tentang negara-negara penghasil bahan narkoba dan implikasi terhadap hubungan bilateral negara-negara Amerika Latin dengan negara Amerika Serikat dan bangsa-bangsa dunia. Yuk langsung ke videonya. Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang kini dapat mengancam stabilitas keamanan suatu negara adalah perdagangan narkoba. Perdagangan narkoba dalam perkembangannya tidak hanya terjadi secara domestik, tetapi juga terjadi secara transnasional. Perdagangan narkoba secara transnasional yang dimaksudkan adalah melewati batas-batas suatu negara sehingga dapat berkembang secara internasional. Tidak hanya itu, kelompok yang terlibat dalam perdagangan narkoba cenderung melakukan tindakan kriminal lainnya seperti kekerasan, pembunuhan massal, dan penyelundupan manusia. Memasuki abad ke-20, perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat. Salah satunya dapat dilihat melalui Single Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1961. Konvensi tersebut menjelaskan mengenai upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Masalah ini menjadi begitu sangat penting, mengingat narkoba adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental penggunanya. Berikut telah kami rangkum beberapa negara produsen narkoba terbesar di dunia. Dimulai dari yang pertama, Afghanistan, rajanya opium dan heroin. Afghanistan merupakan produsen opium terbesar sedunia, yakni antara 5.000 hingga 6.000 ton opium mentah per tahun. Jika dimurnikan, opium akan berubah menjadi heroin. Setelah penarikan tentara NATO tahun silam, ladang popi di Afghanistan bertambah 40% menjadi seluruhnya 210.000 hektar. Pasar terbesar opium dari Afghanistan adalah Amerika Serikat dan Asia. Berikut urutan kedua, Kolombia juara dunia kokain. Kolombia, Bolivia, dan Peru menjadi juaranya produsen kokain sedunia. Di tiga negara itu tercatat seluruhnya 135.000 hektar ladang daun koka. Produksi tahunan Kolombia saja menurut laporan Badan Anti Narkotika PBB UNODC sekitar 300-400 ton setahun. Pasar kokain terbesar dari Kolombia adalah Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Berikutnya yang ketiga, Maroko, penghasil utama ganja. Setiap tahunnya negara di Afrika Utara itu rata-rata memproduksi 1.500 ton hasis, marijuana, dan ganja kering. Di seluruh Maroko terdapat sekitar 134.000 hektar ladang ganja. Penanaman ganja kini makin marak setelah Amerika Serikat dan Meksiko melegalkan penggunaan marijuana dalam jumlah terbatas. Selanjutnya yang keempat, Myanmar, ratu heroin Asia Tenggara. Segitiga emas Myanmar, Laos, dan Kamboja adalah ratunya produksi opium dan heroin di Asia Tenggara. Produksinya sekitar 1.000 ton opium setahun. Opium dari segitiga emas biasanya diselundupkan keluar lewat Thailand, dan dari situ menyebar ke kawasan lainnya di Asia Tenggara termasuk ke Indonesia, guys. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima, Amerika Serikat dan Meksiko. Pusatnya meth, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan sabu-sabu. Narkoba sintetis crystal meth. Menurut UNODC saat ini konsumsinya meningkat drastis. Belum diketahui pastinya di mana negara produsen utama karena narkoba sintetis ini mudah dibuat di laboratorium rumahan. Data menunjukkan polisi di Amerika Serikat menggerebek 12.000 laboratorium semacam itu. Amerika Serikat dan Meksiko menyita sekitar 80% dari 144 ton meth yang berhasil disita di seluruh dunia. Sekarang kita beralih ke implikasi atau keterlibatan hubungan bilateral negara-negara Amerika Latin dengan Amerika Serikat dan bangsa-bangsa dunia. Dimulai dari kerjasama Brasil dan Bolivia. Pemerintah Brasil menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bolivia untuk memberantas produksi dan penjualan kokain. Perjanjian itu bertujuan untuk mengisi kekosongan setelah Bolivia menendang Badan Pemberantasan Narkoba Amerika Serikat pada tahun 2008 karena dianggap melakukan intervensi politik. Brasil akan membantu pelatihan dan peralatan pasukan Bolivia serta mengirimkan pesawat mata-mata tanpa awak untuk mengawasi perbatasan.
Perjanjian kerjasama bertajuk Rencana Aksi Bolivia Brasil itu ditandatangani oleh Menteri Kehakiman Brasil, José Eduardo Cardoso saat mengunjungi Bolivia. José Cardoso mengatakan penjualan narkotika merupakan kejahatan transnasional yang hanya bisa diatasi dengan kerjasama internasional melibatkan negara-negara di dalam dan di luar kawasan Amerika Selatan. Kerjasama ini nantinya akan diperluas dengan melibatkan Peru, setelah Kolombia, negara penghasil kokain terbesar kedua di dunia yang juga memiliki perbatasan panjang dengan Brasil. Perjanjian ini ditandatangani hanya sepekan setelah Amerika Serikat dan PBB mengatakan Bolivia tidak serius dalam menangani produksi dan penjualan ilegal kokain. Presiden Bolivia, Evo Morales, menolak tudingan itu, bahkan menuduh Amerika Serikat tengah berusaha menghubungkan pemerintahannya dengan penjualan obat terlarang. Kritik atas upaya pemerintah Bolivia memberantas narkoba meningkat sejak Februari 2011 lalu. Saat itu, seorang mantan komandan kepolisian anti narkoba, Jenderal René Sanabria, ditahan di Panama dengan tuduhan menyelundupkan obat bius. Presiden Morales yang adalah mantan petani koka, bahan dasar kokain, membela penggunaan kokain untuk keperluan medis dan ritual agama. Namun di saat bersamaan, Morales menegaskan pemerintahannya akan melakukan segala cara untuk menghentikan produksi kokain. Bolivia adalah negara penghasil kokain terbesar ketiga di dunia, dan lebih dari separuh produksi kokain Bolivia mengalir ke Brasil. Sementara Brasil dikenal sebagai salah satu negara dengan penggunaan narkoba terbesar di dunia. Kejahatan berlatar belakang perdagangan narkoba menjadi masalah serius di Brasil. Selanjutnya, Amerika Serikat dan Meksiko. Organisasi perdagangan narkoba atau yang biasa disebut dengan kartel di Meksiko merupakan kelompok yang paling bertanggung jawab atas masuknya narkoba ke Amerika Serikat. Sehingga pemerintah Amerika Serikat telah menandai kartel narkoba di Meksiko sebagai ancaman kejahatan terorganisir yang terbesar ke Amerika Serikat. Kartel-kartel Meksiko memegang kendali operasi dan distribusi narkoba sepanjang perbatasan barat daya di Amerika Serikat. Kartel Meksiko semakin memperkuat peranannya dalam mengontrol peredaran narkoba di Amerika Serikat melalui peningkatan transportasi, jaringan distribusi, serta menyingkirkan pesaing yang berasal dari Amerika Latin lainnya, terutama kartel dari Kolombia. Narkoba pertama kali muncul di Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1800-an pasca Perang Saudara di Amerika Serikat. Pada awalnya, jenis narkoba yang masuk ke Amerika Serikat adalah opium dan kokain. Kemudian pada tahun 1906, morfin dan heroin mulai digunakan untuk tujuan pengobatan. Penggunaan narkoba telah menjadi tren di kalangan kaum muda, kulit hitam dan kulit putih, serta kelas menengah di Amerika Serikat. Penggunaan narkoba menjadi tren karena dianggap sebagai representasi pemberontakan sosial dan protes terhadap masa kerusuhan politik. Para pecandu membeli narkoba secara ilegal melalui kelompok-kelompok yang dikenal sebagai mafia dan gangster yang bekerja sama dengan kartel sebagai pemasok utama ke Amerika Serikat. Permasalahan yang dialami bersama oleh pemerintah Amerika Serikat dan Meksiko menjadi alasan kuat kedua negara dalam membina kerjasama penanggulangan peredaran narkoba. Pada bulan Maret 2007, pemerintah Amerika Serikat mengadakan pertemuan dengan pemerintah Meksiko di Mérida, negara bagian Yucatan, Meksiko. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Bush dan Calderon sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam menangani peredaran narkoba, khususnya di Meksiko dan Amerika Serikat. Kerjasama ini pada akhirnya dikenal dengan sebutan Mérida Initiative. Mérida Initiative berawal dari pembicaraan intensif Presiden Felipe Calderon dengan George W. Bush. Dalam pembicaraan tersebut, Presiden Calderon mengungkapkan kecemasannya terhadap aktivitas kartel narkoba di Meksiko, terutama di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Calderon menilai bahwa aktivitas peredaran narkoba di Meksiko tidak lepas dari permintaan yang tinggi dari konsumen narkoba di Amerika Serikat dan pasokan narkoba dari beberapa negara Amerika Tengah lainnya. Adapun strategi yang disepakati untuk menciptakan Meksiko dan Amerika Serikat bebas dari kegiatan peredaran narkoba dibagi menjadi 4, yang juga dikenal dengan The Four Pillars of Mérida Initiative. Meliputi yang pertama, menghancurkan kekuatan dan menghukum kartel narkoba. Yang kedua, memperkuat perbatasan udara dan kontrol maritim. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas sistem peradilan di wilayah tersebut. Dan yang keempat, menghambat aktivitas kartel dan mengurangi permintaan obat terutama di Amerika Serikat. Dan yang terakhir, saya akan menambahkan tentang implikasi Amerika Latin dengan bangsa-bangsa dunia dalam memerangi narkoba. Bisa dibilang hampir semua negara di seluruh dunia bersama-sama memerangi narkoba, karena efek yang ditimbulkan oleh zat tersebut dapat merusak fisik dan mental penggunanya. Selain dengan cara bilateral, tentunya negara-negara Amerika Latin juga melakukan hubungan multilateral dengan negara-negara di benua lain.
Dan cara itu dilakukan melalui kantor PBB urusan obat-obatan dan kejahatan, atau yang secara global disingkat UNODC. UNODC adalah sebuah kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada tahun 1997 sebagai kantor yang mengurusi kontrol obat-obatan terutama narkoba dan pencegahan kejahatan, yang mengkombinasikan program pengendalian obat-obatan internasional PBB atau UNDCP dan divisi keadilan kriminal dan pencegahan kejahatan. Kantor ini adalah anggota dari kelompok PBB dan diberikan nama Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kejahatan pada tahun 2002. UNODC memiliki sekitar 500 anggota staf di seluruh dunia. Kantor pusatnya terletak di Wina dan mengoperasikan 20 kantor lapangan serta kantor penghubung di New York dan Brussels. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Dan mungkin saya juga perlu bantuan dari teman-teman untuk kita koreksi bersama. Dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.